Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini adalah ZBlaze Ares 3, generasi ketiga dari ZBlaze untuk series Ares. Saya masih ingat banget series Ares yang pertama dan juga yang kedua. Punya desain yang terkenal sih, karena memang ngikutin smartwatch yang lumayan terkenal. Dan untuk Ares yang ketiga ini kalau saya perhatikan memang masih mirip juga sih dengan smartwatch yang lain. Saya beli ZBlaze Ares ini di harga 699.000. Harganya emang lebih mahal dari generasi yang sebelumnya. Dan smartwatch yang baru sekarang harganya lagi pada naik, tapi tentunya itu dibarengi dengan fitur yang jauh lebih lengkap. Kalau kita pengen dapat fitur yang wah dengan harga yang murah, tentunya harus pinter-pinter cari promo sih. Kayak di Lazada. Sekarang lagi ada promo Lazada 66 Super Wow Sale. Mulai dari bonus dadakan 6.000 setiap pembelian 60.000, voucher spesial sampai 660.000, cashback menarik, dan gratis ongkir tanpa minimal pembelian biar kita belanjanya makin hemat. Buat buktiin seberapa wow promo dari Lazada, kamu bisa cek Lazada melalui link di bawah. Untuk desainnya sendiri, ZBlaze series Ares memang dari dulu selalu menawarkan smartwatch dengan desain outdoor. Ya, ini laki banget sih. Kamu sendiri suka atau gimana? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau saya sendiri mau yang desain rugged ataupun minimalis, tetap saya suka. Di sisi kanan ada 3 tombol, yang paling atas tombol start, kemudian ini tombol masuk ke menu, dan ini tombol sport. Untuk tombol yang masuk ke menu ya, bagian tengah ini crown-nya aktif, bisa gonta-ganti watch face langsung. Dan feel-nya nyaman. Kemudian di sini ada branding ZBlaze ya, huruf Z. Kemudian di sisi kiri dia ada bolongan speaker. Ya, smartwatch ini meskipun desainnya kayak gini, dia udah support Bluetooth call. Kemudian untuk materialnya dia hybrid, bagian atasnya terbuat dari metal. Kalau saya pegang kayak gini kerasa ya metalnya. Kemudian bagian frame sampai belakang masih menggunakan bahan polikarbonat alias plastik. Tapi untuk tombol-tombolnya ini semuanya menggunakan metal juga ya, jadi nyaman lah. Kemudian untuk desain strapnya seperti ini, ya khas smartwatch outdoor atau smartwatch rugged. Dia ukurannya kayak gede, tapi sebenarnya dia menggunakan sistem quick release yang ukuran 22 mm. Untuk bakalnya dia menggunakan bahan metal dan di sini penyangganya ada 2, cakep. Sedangkan untuk material kacanya mereka tidak menyebutkan ini jenis kaca apa, tapi kalau saya ketuk-ketuk sih kerasa ya ini kaca yang bagus. Dan kamu gak perlu khawatir karena desain dari ZBlaze Ares ini bagian pinggirannya dia lebih tinggi. Jadi kalau langsung ke lantai gini gak bakal kena ke kacanya. Kemudian untuk tingginya kalau saya ukur ini 50 mm. Jadi lumayan gede. Dan tebalnya lumayan juga nih 16 mm. Kemudian untuk bobotnya lumayan juga 63 gram. Dan ini dia penampakan ZBlaze Ares 3 di pergelangan tangan saya 16 cm. Kerasa banget ya kalau smartwatch ini memang ukurannya gede. Untuk restoracknya dia bagus ya. Hampir aja kelupaan, smartwatch ini meskipun dia desainnya rugged, tapi untuk strapnya dia lembut banget nih. Bisa sampai dilipat-lipat kayak gini. Jadi nyaman untuk kulit ya. Yang saya sayangkan di ZBlaze Ares ini belum ada upgrade di bagian displaynya. Dia masih mempertahankan display IPS. Nah untuk ZBlaze Ares ini ukuran layarnya 1,52 inci dengan kerapatan pixel yang lumayan tinggi yaitu 326 ppi. Meskipun dia belum menggunakan AMOLED tapi ternyata ZBlaze Ares ngasih fitur always on display. Kita cek di bagian pengaturan, kemudian pilih display, kemudian pilih AOD clock. Di sini ada digital clock dan juga analog. Untuk tampilan AOD digital seperti ini dan untuk AOD analog tampilannya seperti ini. Clean ya. Yang kedua yang saya sayangkan juga meskipun ZBlaze sudah punya aplikasi dan juga UI sendiri, tapi kenapa di series Ares belum menggunakan aplikasi dan UI sendiri? Sayang banget nih. Padahal saya udah mulai expect banyak ya ke ZBlaze karena udah mulai aplikasi sendiri. Tapi bukan berarti UI yang ada di ZBlaze Ares ini jelek atau misalkan nge-lag, ini enggak sama sekali. Untuk ganti watch face seperti biasa ya, diputer-puter aja crownnya dan ini ngebut pun dia ikut ngebut. Swipe dari atas untuk masuk ke quick setting, dia lumayan lengkap ya quick settingnya. Kemudian swipe dari bawah untuk masuk ke panel notifikasi dan swipe dari kanan untuk masuk ke widget. Kemudian kalau kita swipe dari kiri bakal masuk ke shortcut. Untuk tampilan menunya seperti ini default ya, tapi kita bisa gonta-ganti dengan cara klik ini 2 kali.
Aduh, gagal. Kita coba scrolling di bagian menu seperti ini dia. Jadi scrollnya ini agak beda ya. Kalau kita gulung ke atas, dianya ke bawah. Kalau kita gulung ke bawah, dianya ke atas. Kemudian untuk jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini, kalau saya hitung total ada 9 jenis olahraga aja. Jadi masih sangat minim. Ya, itu aja jenis olahraganya. Kita juga nggak bisa setting goal dan belum built-in GPS. Kemudian untuk fitur-fiturnya seperti heart rate sensor, di sini bisa aktif all day seharian. Kemudian ada sleep tracker, blood pressure seperti biasa, gimmick, blood oxygen, cycle untuk perempuan, dan breath training. Untuk fitur-fitur standar lainnya seperti musik controller, weather, stopwatch, alarm di sini udah ada semua, dan untuk yang sering nanyain di sini udah ada kalkulator. Kemudian untuk urusan baterai, Zblast RS ini dibekali baterai sebesar 400 mAh, lumayan gede ya, kelihatan sih dari bodinya yang lumayan tebal. Tapi yang saya sayangkan kenapa ini agak sedikit boros ya. Ya, untuk ukuran 400 mAh smartwatch ini menurut saya lumayan boros karena dalam sehari bisa berkurang antara 10 sampai 15%. Padahal saya sering pakai di kondisi yang sangat redup ya. Biasanya segini atau segini. Jadi untuk pemakaian yang lumayan intens mungkin ini hanya bisa bertahan 5 sampai 7 hari. Tapi kalau ideal sih mereka ngeklaim bisa sampai 15 atau 20 harian. Oke, itu dia Zblast RS3. Bagi kamu yang nyari smartwatch dengan desain yang gagah kayak gini, ganteng ya, sporty dan juga outdoor, laki banget lah pokoknya. Salah satu rekomendasi dari saya, Zblast RS3. Fiturnya lumayan lengkap ya, meskipun dia belum menggunakan AMOLED, tapi udah ada fitur always on display bagi kamu yang pengen sedikit maksa gitu ya, pengen pakai AOD. Selain itu yang saya suka dari smartwatch ini, dia udah punya fitur Bluetooth call. Dan kalau kamu tertarik dengan Zblast RS3 ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi, link pembeliannya sudah saya sertakan di sana. Dan terakhir, bagi kamu yang udah pakai Zblast RS ini, boleh banget kamu share pengalamannya di kolom komentar. Saya tunggu. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.